Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Kamis 23 November 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Awali dari berita yang pertama, pemirsa, Polres Toba berhasil mengungkap kasus pencurian uang dana desa AEK Unsim pada bulan Oktober lalu yang terjadi di Jalan Lintas Tarutung, Kelurahan Sangkarni Huta di Soposurung, Bali G, Kabupaten Toba. Uang dana desa AEK Unsim sebesar Rp131.062.000 diambil komplotan pencuri dalam mobil. Kasat Reskrim Polres Toba Ibtu Wilson Panjaitan mengatakan Polres Toba bersama tim Tanras Polda Sumut berhasil menangkap 3 orang tersangka pelaku pencurian tersebut dan 1 orang lagi tersangka masih dalam pencarian. Ketiga pelaku yang telah ditangkap merupakan komplotan pencuri lintas provinsi yang berasal dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Kasat Reskrim juga menjelaskan para tersangka merupakan satu komplotan yang sering melakukan aksi pencurian dengan target operasi nasabah bank. Dalam melakukan aksinya, salah satu tersangka masuk ke dalam bank dan memantau nasabah yang sedang melakukan penarikan uang dengan jumlah besar, kemudian membuntuti nasabah dengan modus terlebih dahulu memecahkan kaca mobil. Pada saat kejadian tersebut, korban tidak mengunci pintu mobil, hingga tersangka dengan mudah melakukan pencurian. Selanjutnya, para tersangka membagi uang tersebut, Rp29 juta per orang, dan dipergunakan untuk berfoya-foya, berjudi dan kebutuhan sehari-hari. 2 orang tersangka diamankan di Bandara Soekarno-Hatta, dan 1 orang lagi diamankan di kediamannya di Sumatera Selatan. Mereka memantau dari depan Bank Sumut. Satu orang masuk ke dalam untuk mengamati. Korban ada membawa bungkusan, berarti cairkan duit, dana. Itu kelihatan katanya dalam plastik itu ada duit. Mobil diparkir tidak dikunci. Ya, malahan mobil itu terbuka kaca depan yang untuk supir setengah. Setelah dilihat, diamati, dibantu mereka, langsung diambil mereka dalam waktu hanya 2 menit. Ketiga tersangka melanggar pasal 363 tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir Belawan, Kota Medan waspada banjirop. Mewaspadai potensi banjirop dalam beberapa hari ke depan dan dampak fenomena alam atau banjirop diprediksikan akan merendam rumah warga, juga mengakibatkan aktivitas pasang air laut di pesisir Belawan dan sekitarnya. Saat ini musim hujan, kepada masyarakat daerah terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan. Jika hujan deras bersamaan dengan pasang maksimum, dampaknya genangan banjir akan besar. Masyarakat yang tinggal di tepi laut juga harus siaga mengantisipasi banjir tersebut. Diperkirakan lebih tinggi mencapai 2,7 cm dengan rata-rata harian yang terjadi 40 cm dari bibir pantai. Gelombang air pasang tersebut diprediksi terjadi pada 23 hingga 1 Desember 2023. Dampak rop ini terjadi di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan. 6 kelurahan yaitu Belawan 1, Belawan 2, Sicanang, Bahari, Bahagia, dan Bagan Deli sekitarnya. Kepala BMKG Maritim Belawan Sugiono juga mengatakan akibat banjirop juga berdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan di pesisir pantai Belawan. Termasuk aktivitas bongkar muat, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, membersihkan saluran air dan drainase dari sampah. Memang bertepatan dengan beberapa hari ini berpotensi terjadi pasang maksimum ya, atau yang kita sebut dengan drop. Itu di tanggal 23 sampai dengan tanggal 1 Desember. Oke, Pak. Dan itu terjadinya pada dini hari, maka kita harus super hati-hati dan waspada. Oke.
Pemirsa, Polres Padang Sidimpuan menyerahkan bantuan sumur bor dan pompa air serta tempat penampungan air kepada warga di Padang Sidimpuan. Pembangunan sumur bor tersebut sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan air saat terjadinya kemarau panjang. Kepolisian Resort Padang Sidimpuan meresmikan penyaluran bantuan sumur bor ke Masjid Nurul Iman, Desa Pudun Jaya, Kota Padang Sidimpuan yang saat ini kesulitan mendapatkan air bersih di saat musim kemarau. Pemberian sumur bor, pompa air, dan tempat penampungan air sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan air bersih. Pembangunan sumur bor yang berkedalaman 25 meter tersebut menjadi harapan masyarakat dalam akses pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan air bersih. Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Dudung Setiawan mengatakan pembangunan sumur bor tersebut merupakan program Polri peduli lingkungan membantu krisis air bersih masyarakat di saat musim kemarau. Sebetulnya pengadaan air ini memang perintah dari Bapak Kapolri langsung untuk mengadakan bagi warga yang kesulitan dan sebagainya. Salah satunya di sini dari pembangunan atau pembuatan bangunan masjid yang airnya masih manual, manakala musim kemarau sering kering. Sehingga solusinya sama-sama kita bahas dengan Forkopimda untuk bisa dibuat sumur bor di sini. Dan alhamdulillah bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Semuanya berperan, bukan hanya Polres, Forkopimda dan instansi lain juga sangat-sangat membantu untuk terwujudnya sumber mata air bagi masyarakat sekitar Desa Pudunjai ini. Salah seorang warga desa Pudunjai, Kohar Hasibuan, mengatakan bantuan sumur bor tersebut sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat karena pada musim kemarau wilayah desa mengalami kekeringan dan kesulitan akan pemenuhan kebutuhan air bersih. Kami sangat bergembira karena selama ini kalau musim kemarau seperti yang saya bilang tadi kami kekurangan air. Mudah-mudahan ada bantuan sumur bor ini telah mencukupilah kebutuhan orang untuk beribadah di masjid ini. Pemirsa, pasca video viral terkait Jalan Sudirman Medan yang licin usai diperbaiki, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara turun melakukan investigasi. Usai melakukan investigasi, Ombudsman Republik Indonesia akan memanggil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, untuk meminta penjelasan terkait jalan tersebut. Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara turun melakukan investigasi terkait viralnya video yang memperlihatkan Jalan Sudirman, Kota Medan yang baru saja dilakukan perbaikan oleh Pemko Medan menjadi licin. Sebelumnya beredar video viral terkait Jalan Sudirman yang sudah diperbaiki oleh Pemko Medan terlihat seperti keramik dan banyak pengendara sepeda motor yang terjatuh. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan jalan tersebut belum 100% selesai dan terjadi miskomunikasi antara pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan. Terkait dibukanya akses Jalan Sudirman untuk pengendara umum, investigasi ini langsung dilakukan oleh PLT Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Sumatera Utara James Marihot Panggabean. Terlihat pada saat hujan yang mengguyur Kota Medan, James bersama tim Ombudsman Republik Indonesia menyelidiki setiap sudut jalan yang sudah diperbaiki. Kepada wartawan, James menyebutkan dari hasil investigasi, tim Ombudsman jalan tersebut bisa membahayakan pengendara. Bahkan ada beberapa titik di ruas jalan tersebut terdapat genangan air saat hujan. Kalau kita lihat pada kondisi lapangan saat ini jalan sudah ditutup memang. Dan kita nggak tahu video yang viral saat itu, apakah itu sedang uji coba atau memang sudah dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat pada saat itu. Nah, saat ini ketika kami melakukan investigasi lapangan, melihat di sekitar persimpangan 4 Jalan Sudirman ini, memang ada hal-hal yang perlu menjadi masukan yang nanti kami akan mengundang Pak Wali untuk menanyakan terkait perencanaannya dan sebenarnya bagaimana dari sisi proses perencanaan dan pada saat selesai ini bagaimana dapat digunakan oleh masyarakat. Iya pemirsa, terkait viralnya video yang menyoroti keberadaan jalan licin di Kota Medan menuai pro dan kontra dari masyarakat. Saat ini pemerintah tengah melakukan pembenahan jalan dan drainase hampir di seluruh ruas jalan yang ada di Kota Medan. Namun bagaimana pandangan Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara James Marihot Panggabean dan juga Himpunan
Pengembangan Jalan Indonesia, Bapak Burhan Batubara, terkait dengan infrastruktur yang ada di Kota Medan saat ini, dan kita telah terhubung melalui Zoom. Selamat sore, Pak James. Bang James saya panggil. Bang James dan Pak Burhan, selamat sore. Sore. Ya, bisa dengar suara kami dengan jelas, Bang James dan Pak Burhan? Ya, bisa dengar. Baik. Bisa Pak. Baik, kita ke Bang James dulu. Bang James, kemarin kalau tidak salah ada informasi yang menyatakan Bang James dan teman-teman dari Ombudsman ini melakukan investigasi terhadap jalan licin yang ada di Kota Medan. Hasil investigasinya seperti apa, Bang? Baik, terima kasih Bang Heriawan dan Bu Nurasa. Nah, pertama yang sebelum kami menyampaikan terkait hasil investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI Sumatera Utara, kita harus wajib dulu pertama mengatakan apresiasi kepada atas upaya pemerintah Kota Medan dalam melakukan perbaikan jalan dan renovasi jalan Sudirman tersebut. Gitu, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan melalui hal ini Pak Wali. Nah, hasil investigasi ini memang berangkat dari uji coba yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan pasca renovasi jalan di Sudirman Medan tersebut. Ombudsman RI berangkat dari video viral tersebut, ingin melihat langsung bagaimana sebenarnya kondisi perbaikan jalan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan di perempatan Jalan Sudirman tersebut. Dan ternyata memang dari kasat mata kita melihat bahwa pada zebra cross yang ada perbedaan warna hitam putih, yang mana titik berhentinya pengendara baik sepeda motor, mobil dan sebagainya, di situ terlihat seperti keramik memang. Tapi kita belum bisa memastikan apakah itu memang berbahan keramik atau tidak. Ya itulah yang nantinya yang akan perlu kami klarifikasi kepada Wali Kota Medan dan juga Dinas Bina Marga dan sebagainya terkait perencanaan dulu. Kita melihat perencanaan mana perencanaan pembangunan atau renovasi jalan tersebut. Lalu yang kedua, dalam hal itu kami menguji coba misalnya dengan zebra cross itu kan pada posisi lampu merah, yang artinya tidak hanya titik berhentinya kendaraan bermotor saja, tapi pejalan kaki kan akan menyeberang, akan melewati hal tersebut, yang diperbaiki, jalan yang diperbaiki tersebut. Nah, ketika kita berjalan pun itu sangat licin. Dan hasil klarifikasi Pak Wali di beberapa media kan, memang itu bukan berbahan keramik, tapi memang diakui itu licin. Nah, itu yang perlu kita lihat. Ini proses perbaikan ini berapa persen gitu. Nah, apalagi ini kan kita mau melihat misalnya sudah hampir 90%, artinya ada batasan-batasan pengawasan yang dilakukan dalam pembangunan atau perbaikan jalan itu. Apakah hal itu sudah diperhatikan atau belum dalam proses perbaikan jalan itu? Lalu yang ketiga, ternyata ketika kami melihat di samping jalan itu licin, bahwa terdapat genangan-genangan air di setiap sisi jalan tersebut yang kita lihat kasat mata di keramik tersebut. Nah, artinya ketika genangan-genangan air itu masih ada hingga nantinya akan dimanfaatkan oleh seluruh pengguna jasa jalan tersebut, yang tidak hanya warga Kota Medan saja, itu kan akan menimbulkan potensi pada kecelakaan dan sebagainya jika kondisi seperti ini. Nah, itu yang perlu nanti kita klarifikasi juga kepada Pak Wali. Lalu yang selanjutnya kita menemukan bahwa drainase itu tidak berfungsi ya, belum pada penempatan yang tepat. Jadi hanya berjarak, kalau kita lihat dari sisi-sisi jalan, tepi jalan tersebut, itu sangat terbatas drainasenya. Bagaimana mengurai air yang tergenang di setiap sisi jalan. Itu kan akan mempengaruhi pada keamanan dan keselamatan bagi pengendara dan pengguna jalan tersebut. Nah, kalau kami lihat ada beberapa drainase yang dia tersumbat, ada dedaunan yang ada di situ, menutupi pembuangan air di situ. Nah, artinya investigasi karena pasca viral dan hal ini akan menjadi masukan bagi Pak Wali Kota dalam ini. Anggaplah memang ini belum sepenuhnya dapat difungsikan, tetapi ini menjadi bahan masukan kepada Pak Wali Kota melalui Dinas Bina Marga dan sebagainya, bagaimana itu nantinya memberikan manfaat yang sangat baik bagi masyarakat. Saya rasa di situ Pak Keri
Baik. Baik, terima kasih Pak James Mario Panggabean selaku PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan Ditahan Sumut. dulu ya Bang James, ditahan dulu. Iya, ini kita ingin beralih ke Pak Burhan Batubara selaku Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia. Pak, terkait dari uraian yang telah dijelaskan oleh Pak James tadi, ada kurang lebih 4 indikator hasil investigasi yang sudah dilakukan. Ini bagaimana pendapat pandangan Bapak mengenai kondisi jalan, infrastruktur jalan dari dulu sampai sekarang nih Pak? Silakan. Ya, ini khususnya di persimpangan Sudirman ya. Jadi ini sebenarnya kalau saya pernah dengar adalah bagian daripada perlambatan, saya kira salah juga ya. Sebenarnya ini persimpangan. Jadi di Bina Marga sebenarnya untuk jalan perkotaan itu standar-standar satu persimpangan sudah ada tersedia saya kira. Tinggal mengaplikasikan standar itu aja. Apakah dia fungsinya apa dan seterusnya itu ada. Nah, pertama yang saya lihat adalah salah satu yang paling penting di dalam standar jalan itu yang terakhir ini adalah masalah keselamatan pengguna jalan. Dalam hal ini untuk khususnya jalan-jalan yang di luar aspal konvensional, aspal alam adalah penggunaan beton misalnya. Beton. Ini salah satu yang paling penting adalah masalah kekesatan. Kenapa? Karena ban mobil dengan barang lain di luar aspal itu agak berbeda sehingga kecenderungan terjadinya kecelakaan bagi pengguna jalan itu tinggi dan itu harus diutamakan daripada yang lain. Kalau masalah estetika dan segala macam itu boleh-boleh saja. Tetapi jangan di bidang jalan yang sudah punya standar. Kenapa? Karena standar itu sudah memperhitungkan segala aspek, termasuk aspek keselamatan pengguna jalan itu sendiri. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalaupun mau dibuat lain estetika, boleh-boleh saja, tapi jangan situ. Satu lagi hal yang saya kira ini juga penting di dalam dalam pelaksanaan kebijakan adalah jangan lagi pancing orang memang untuk berleha-leha di jalan. Seperti itu ya. Ini kesannya kan seakan-akan jalan itu sendiri mungkin akan kelihatan orang akan di situ nantinya. Yang penting lagi adalah penggunaan standar itu tadi. Saya lihat itu peninggian dengan beton ya kan, sehingga trotoarnya pun hampir rata. Beberapa tempat hampir datar saya lihat itu. Yang akibatnya adalah trotoar itu gunanya adalah lebih tinggi dari jalan supaya pengguna pejalan kaki itu tidak tertentu dengan kendaraan berat. Sehingga itu standarnya sekitar 25 cm. Itu ada standarnya jelas tuh di di standar Bina Marga ada. Kenapa begitu tinggi adalah jangan terlalu tinggi sehingga orang sulit melangkah, tapi jangan terlalu rendah sehingga kendaraan bisa menaik kendaraan ke situ itu akan mengganggu keselamatan pengguna jalan tanpa mesin. Artinya pejalan kaki seperti itu ya. Pejalan kaki itu juga bagian dari lalu lintas loh, bukan hanya bermobil, tidak. Malah fenomena yang sekarang menjadikan adalah bahwa kendaraan-kendaraan pribadi, terutama di perkotaan, harus mulai tidak diprioritaskan sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Maka banyak hal yang lain, terutama yang sudah membatasi kendaraan bermotor, terutama kendaraan pribadi, itu jangan masuk kota. Kira-kira dibatasi di kota, sehingga semuanya diambil alih oleh peran angkutan umum asal yang sedang menjadi kegiatan nasional. Itu penting. Berikutnya lagi adalah dalam hal standar juga, zebra cross ini sebenarnya tidak tepat di dalam persimpangan berlampu. Kalau nanti bilang banyak berapa tepat, iya. Karena paradigma kita salah sebenarnya. Kalau dia di persimpangan berlampu, untuk penyeberangan jalan, itu hanya 2 garis paralel. Itu bisa dilihat di standar Kementerian Perhubungan. Itu ada standar yang terbaru. Jadi jangan samakan misal lain, itu berbeda. Kita mirip dengan Singapura, Malaysia atau negara lain ada yang berbeda. Jadi untuk jembatan zebra cross seperti yang terlihat di persimpangan ini sebenarnya salah tempat. Ini sebenarnya cocoknya adalah di daerah sekolah, daerah rumah ibadat. Artinya penyeberangan itu akan didahulukan ketika pejalan kaki menyentuh zebra cross, maka kendaraan akan berhenti. Pengertian begitu. Kalau di persimpangan, tidak, dia diatur lampu. Jadi ini kan 2 hal yang berbeda sebenarnya. Ini pun salah kaprah. Kenapa dibuat di sana zebra cross sebenarnya? Tidak. Zebra cross itu di daerah-daerah, di jalan-jalan lurus seperti itu ya. Untuk di depan rumah ibadah, sekolah, itu zebra cross namanya seperti yang terlihat di gambar. Yang untuk di sini harusnya 2 garis paralel. Kalau dibilang di mana-mana lain, itu memang iya. Saya sudah bilang kan itu ke Menteri Perhubungan, kita lihat peraturan pemerintah atau Permenhub, saya lupa nomor berapa, itu udah jelas. Itu beda. Makanya yang ini, yang di persimpangan berlampu seperti ini, sebenarnya itu pelikan.
pedestrian right crossing. Jadi penyeberangan yang diatur dengan lampu. Ini kita membuat satu pekerjaan yang katakanlah harusnya mendidik masyarakat, malah sebaliknya, makin lama makin jauh. Itu bisa dilihat. Saya kira instansi teknis dalam hal ini mungkin perhubungan, dan satu lagi apa ya, dalam hal ini Bina Marganya, ini harusnya berperan di sini. Jadi mereka lah yang akan mengadop semua aturan-aturan yang sudah sah ini, dari mulai undang-undang sampai dengan peraturan per menteri PU-nya, sampai dengan mungkin ya peraturan detail-detailnya, apa namanya, kan ada namanya aturan standar pedoman dan karakter, itu harus diikutin. Terutama ini malah kekesatan permukaan jalan itu menjadi nomor satu. Kenapa? Karena ini salah satu potensi untuk terjadinya kecelakaan pengguna jalan. Seperti itu, Pak. Baik. Bang James? Halo Bang James? Baik, Pak. Ya, Bang James, Ya. banyaknya titik atau banyaknya jalan yang kurang baik di Kota Medan, apakah ini juga merupakan faktor penyebab lambannya pelayanan publik, Bang James, menurut Ombudsman? Ya, kita kan dapat pahami bersama Bapak Ibu sekalian bahwa terdapat beberapa titik yang saat ini sedang perbaikan jalan atau renovasi jalan di Kota Medan sehingga menimbulkan beberapa titik kemacetan. Sebenarnya dalam hal perbaikan jalan pun sebenarnya ada hal-hal yang harus dipatuhi bagi yang melakukan si pelaksana renovasi tersebut. Misalnya ada petunjuk informasi pengalian jalan, ada budget. Nah, harapan kita kan begini. Ini kan juga yang nanti akan kami klarifikasi pada hari Senin kepada Pak Wali Kota di kantor Ombudsman RI untuk memastikan adalah apakah kapan kepastian renovasi Jalan Sudirman itu sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Medan. Artinya apa? Ketika itu dapat mengurai kemacetan yang saat ini sedang di beberapa titik sedang perbaikan jalan di Kota Medan. Artinya ini perlu suatu kepastian waktu yang dapat digunakan bagi masyarakat Medan, gitu Pak Kerry. Baik, Bang James. Dan ini kita ingin bertanya juga kepada Pak Burhan. Pak, terkait dari mungkinnya pemerintah juga sudah berupaya untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dan di sini saya ingin menanyakan bagaimana nih Pak seharusnya pemeliharaan jalan itu sehingga memiliki daya tahan yang lama. Apakah ini ada kaitannya anggaran dengan kondisi jalan pada saat ini Pak? Silakan Pak. Oh iya, itu udah pasti. Tetapi saya belum melihat sebenarnya perencanaan ini yang matang. Kajian seperti inilah pekerjaan yang harusnya sudah selesai, tetapi ternyata bermasalah. Kenapa? Artinya ada kajian yang tidak matang. Sampai dengan waktu pelaksanaannya selesai pun kapan? Tidak ada. Padahal khusus poin-poin tertentu harusnya ada aturan menyatakan bahwa ini pekerjaan ini harus dimulai jam 9 sampai jam 4 pagi misalnya. Itu kan bisa. Artinya pelayanan masyarakat itu harus diutamakan. Kenapa? Karena mungkin kerugian masyarakat akibat pengalian arus ini mungkin lebih besar dari biaya proyek itu sendiri. Kalau dijumlahkan memang antara biaya proyek dengan kerugian masyarakat, artinya ini proyek itu sangat mahal. Ini udah berapa hari ditutup, berapa kerugian orang, berapa pengusaha yang ada di sekitar situ. Ini penting. Memang betul, ketika ada kegiatan jalan pasti ada dampak kemacetan, pasti. Tapi upayakan supaya itu seminimal mungkin. Kita lihat Cawang Tanjung Priok, kenapa ditemukan sosro bahu? Gunanya apa? Gunanya hanya untuk meminimalkan dampak masyarakat. Itu harus dipikirkan. Ini kan tidak. Ketika belum siap katanya tutup. Ini saya kira sudah sangat salah kaprah. Tidak boleh seperti itu. Harusnya meminimalkan dampak yang berefek ekonomi masyarakat. Kita daerah situ kita tahu, itu daerah ekonomi juga ada ya. Berlintasan ini jalan, katakanlah Jalan Sudirman ini bisa dibilang boulevardnya Kota Medan. Dengan kualitas jalan yang menurut saya paling bagus sebenarnya. Saya kira nggak perlu harus ditinggi-tinggikan. Dan kalau memang katanya ini sebagai simpul perlambatan yang saya dengar, ini juga konyol. Kenapa? Daerah persimpangan berlampu ini kan diatur oleh lampu, bukan harus perlambatan, malah berhenti di situ karena diatur oleh lampu. Jadi nggak perlu perlambatan dengan bentuk yang katanya karena dia agak tinggi untuk memperlambat, enggak. Untuk jalan-jalan kecil, iya. Jadi saya lihat harus ada evaluasi tentang instansi teknis yang terlibat di sini. Ini saya lihat terlalu banyak bermasalah yang akan merugikan masyarakat. Artinya apa? Biaya proyek itu, di samping bayar pajak, kerugian masyarakat langsung sangat banyak.
Ini saya kira Ombudsman harus keras, tegas. Ada kesalahan manajemen di sini. Akibat macet-macet ada. Dan kedua, ada lagi tidak ada sinkronisasi antara proyek satu dengan lain. Sehingga setengah mati sebuah kota ini bisa stagnan. Karena memang pembangunan siapa yang bilang, iya perlu. Tapi prioritaskan. Dan haruslah terencana ini kapan. Ini tidak serentak. Sehingga kita bilang nggak tahu lagi kita pilih jalan mana, semua jalan macet. Ini saya kira kemacetan di Kota Medan ini pada titik yang paling berbahaya atau kita bilang darurat macet sekarang ini. Padahal kenapa? Lagi bekerja proyek, kenapa tidak dialihkan ke lain? Contoh lagi misalnya proyek yang satu lagi, walaupun itu saya tahu itu proyek jalan nasional, tapi ada kesan ini sepertinya dipaksakan sehingga arteri nasional kita ke provinsi Aceh pun sekarang tersendat. Hampir semua jaringan jalan di Kota Medan sekarang tidak ada jaminan kita harus jalan mana. Kenapa? Banyak kali penutupan. Sekarang ya tidak boleh ditutup. Baik. Ada lagi pekerjaan kecil, tetapi bisa ditutup total. Ini kan keterlaluan. Ya kira sekian. Baik Pak, untuk himbauannya nih Pak kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat, Pak Burhan silakan. Ya, saya kira itulah harus terjadwal dengan indah. Perencanaan itu harus matang. Akibat perencanaan kurang matang, jadinya seperti ini. Harusnya perencanaannya lama, eksekusinya cepat. Ini tidak, perencanaannya segera mungkin, tapi efeknya panjang. Saya lihat semua pekerjaan banyak, bisa dibilang hampir terbengkalai di akhir tahun ini. Padahal ini kenapa? Perencanaan tidak matang. Hanya seperti mau menyelesaikan semuanya bisa serba gampang. Saya kira tidak. Ini masalah eksak, semata jelas sebenarnya. Harus ada profesional yang bisa mengatasi ini. Saya paling bertanggung jawab sebenarnya adalah instansi teknis yang terlibat di sini langsung. Ini Ombudsman saya kira perlu memberikan perhatian yang khusus tentang ini. Baik. Bang James, singkat padat mungkin Bang James, bagaimana nanti bentuk pengawasan yang optimal yang akan secara terus-menerus dilakukan oleh Ombudsman Bang, dan harapannya apa nih Bang? Ya, pertama begini, memang benar apa masukan-masukan yang disampaikan oleh Pak Burhan yang tadi disampaikan. Pertama yang harus kami sampaikan kepada kita semua adalah Ombudsman telah melihat secara langsung dulu terkait pasca viralnya video viral yang di Jalan Sudirman. Itu yang nanti akan kami klarifikasi apa pendapat yang harus kita dengar dari Pak Wali. Artinya kita harus menjernihkan informasi tersebut itu dulu yang nanti harus kami dengar di hari Senin ini. Dan yang kedua memang menjadi masukan adalah beberapa titik-titik jalan di Kota Medan yang sedang direnovasi itu pun juga perlu nanti akan menjadi masukan juga kepada Pak Wali Kota, karena perlu ada suatu antisipasi yang harus dilakukan, karena itu pasti akan memperhambat di segala sektor, baik sektor ekonomi dan sisi waktu dan sebagainya. Saya rasa kami sifatnya sekarang masih simpulan sementara yang harus kami uji dan harus kami dalami dengan memperhatikan regulasi dan keterangan-keterangan yang harus kami dapatkan dari pihak Pemko Medan, khususnya dari Pak Wali, supaya informasi itu jernih dan dapat memberikan masukan-masukan yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam penggunaan jalan di Sudirman tersebut, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak James Mariot Panggabean dan juga Pak Burhan Batubara selaku Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia dan juga PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. Terima kasih atas informasinya Pak. Selamat sore Bang James, selamat sore Pak Burhan. Selamat sore Bapak Ibu. Baik, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia meninjau jalur balapan ke sejumlah lokasi event di Danau Toba. Kunjungan ini untuk memastikan dan menjamin keamanan peserta dan pengunjung yang datang menyaksikan aquabike jet ski yang pertama sekali digelar di perairan Danau Toba. Peninjauan pertama di venue Samosir, tepatnya di Waterfront City Pagururan yang dilakukan oleh Kapolda didampingi Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman. Kapolda Sumatera Utara mengecek langsung kesiapan personil dalam pengamanan event berskala internasional ini. Bahkan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia meninjau langsung kenyamanan bagi pengunjung dan area peserta balapan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Agung Setia mengatakan kepolisian telah mengamankan jalur lintasan balap bagi peserta Aquabike World Championship 2023 di perairan Danau Toba dari venue Samosir menuju Tongging, Kabupaten Karo yang akan ditempuh sejauh lebih kurang 36 km.
Dikatakan pengamanan dilakukan sejak kemarin hingga akhir event. Semua jalur yang akan dilewati sudah disurvei dan akan berjalan sesuai dengan jadwal Kapolda, juga menyampaikan telah mengerahkan 1.980 personil yang tersebar di 4 titik atau 4 kabupaten di lokasi race. Untuk pengamanan antara lain di Karo, Dairi, Toba, dan Samosir, di setiap titik sudah ditempatkan personil dan juga peralatan. Langkah ini kita ambil untuk yang utama adalah melakukan pencegahan. Mencegah dari hal-hal yang mungkin terjadi dan itu kita lakukan upaya. Upaya dari hal-hal yang sifatnya keamanan umum, ketertiban umum maupun yang sifatnya bahaya kecelakaan. Bahwa kegiatan pengamanan bukan menghambat daripada penyelenggaraan tapi bisa memberi ruang yang aman bagi seluruh, baik itu peserta, kemudian penyelenggara maupun penonton. Untuk perjalanan warga, Kapolda menyampaikan agar pengendara tidak perlu khawatir. Untuk jalur dan pengamanan sudah diatur sedemikian rupa. Pada pengamanan ini, Kapolda meminta penambahan kapal dan sudah disiapkan dari TNI Polri untuk pengawalan event ini. Pemirsa, pengurus Dunia Melayu, Dunia Islam, DMDI Sumatera Utara resmi dilantik untuk periode 2023-2026 kemarin di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara. Acara diawali dengan kegiatan Rakernas DMDI dan seminar internasional. Acara dihadiri PJ Gubernur Sumatera Utara diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra. Presiden DMDI yang di-Pertuan Agung Negeri Melaka Tun Sri Setia Dr. HM Ali Rustam, Ketua DMDI Indonesia, Ketua DMDI Sumatera Utara, Konsul Jenderal Malaysia dan Amerika, Dewan Pakar, Dewan Pembina DMDI, serta para aktisi dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara. Ketua DMDI Indonesia Datuk Sri Said Ali Idrus dalam sambutannya menghimbau kaum milenial Melayu dimanapun berada agar bersatu dalam membangun peradaban Melayu melalui pemberdayaan destinasi wisata budaya dan UMKM guna menuju Indonesia yang makmur dan sejahtera. Ketua DMDI Sumut Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan menyampaikan bahwa DMDI memiliki 4 program kerja bersama, yakni pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan kemanusiaan. Program yang telah terlaksana adalah bidang pendidikan dan kemanusiaan, yaitu pemberian beasiswa kepada mahasiswa dan berbagai bakti sosial. Sebagaimana masyarakat Melayu Islam berkontribusi dalam pembangunan di wilayah secara regional, target dari kegiatan ini sesuai dengan visi dan misi dari DMDI ingin mengokohkan keberadaan DMDI di Sumatera Utara dalam berbagai kegiatan. Selanjutnya DMDI akan fokus pada pengembangan sektor perekonomian dan pendidikan, khususnya pengembangan UMKM. Hal-hal yang telah kita lakukan selama ini sebagian besar masih terfokus kepada bidang kemahasiswaan, bidang pendidikan dalam hal pemberian beasiswa, kerjasama kajian dalam rangka bagaimana masyarakat Melayu Islam khususnya berkontribusi dalam pembangunan wilayah di mana mereka berada, baik secara regional, nasional maupun internasional. Seluruh peserta sangat antusias mengikuti prosesi rangkaian acara pelantikan pengurus yang diawali dengan pembacaan SK DMDI Sumatera Utara, penyerahan pataka oleh Ketua Umum DMDI Indonesia. Acara ditutup dengan penyerahan NIP dan sertifikat halal kepada 6 pelaku bisnis pengusaha madu, olahan lemongrass, jahe, coklat, bawang, dan buah. Pemirsa, puluhan siswa Sekolah Dasar 024762 Kecamatan Binjai Timur mengikuti kegiatan pentas seni dan budaya. Dan kegiatan pentas seni ini sekaligus memperingati Hari Guru Nasional ke-78 dengan tema Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan implementasi dari penguatan profil pelajar Pancasila untuk memberikan kebebasan berkreasi bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Hal ini merupakan tantangan berat bagi seorang guru atau tenaga pendidik untuk menciptakan suasana dan iklim belajar yang menarik, sehingga perlu adanya inovasi agar peserta didik semangat untuk belajar.
Sesuai dengan tuntutannya, para guru harus mampu menjadi pendidik tidak hanya di lingkungan sekolah, bahkan harus bertanggung jawab terhadap muridnya hingga di luar lingkungan sekolah. Salah satu contoh adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital, yakni penggunaan handphone seluler yang bermanfaat seperti grup WhatsApp sekolah, dengan tujuan tetap memberikan edukasi bagi para siswa meski berada di luar lingkungan sekolah. Menyikapi hal ini perlu adanya kreasi dan inovasi sehingga peserta didik tidak bosan untuk melakukan kegiatan belajar. Selain itu, kegiatan pentas seni dan budaya menjadi pusat perhatian para siswa dan orang tua. Merupakan solusi terbaik untuk menarik minat belajar dengan harapan para siswa lebih mengenal dan mencintai ragam budaya yang ada di Indonesia. Kepala Sekolah Dasar 024762 Warsini mengatakan panggung kreasi siswa ini merupakan salah satu rangkaian menyambut Hari Guru, sekaligus implementasi kegiatan Merdeka Belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila. Berbagai kreasi siswa seperti fashion show dengan penggunaan barang bekas ditampilkan, diantaranya mencuci kaki orang tua oleh siswa, pencak silat, kuda kepang dan tarian Melayu ditutup dengan menerbangkan balon cita-cita ke udara turut memeriahkan hari ulang tahun guru. Pemirsa, menjelang memasuki jadwal pemilu tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar sosialisasi percepatan perekaman KTP elektronik untuk pemilih pemula dan pendataan identitas penduduk digital. Sosialisasi ini bertujuan mempermudah warga masuk ke dalam DPT pemilih pemula berusia 17 tahun wajib memiliki EKTP dan warga belum memiliki EKTP dapat melakukan perekaman dan pendataan IKD di kantor Disduk Capil Kecamatan maupun perekaman mobile EKTP keliling secara terjadwal mendatangi desa se-Labuhan Batu Utara agar warga wajib EKTP dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Labura, Ihsan Munte berharap agar antusias warga meningkat perekaman EKTP dilakukan di setiap desa. Hingga saat ini jumlah penduduk Labura sebanyak 390.954 jiwa, sedangkan jumlah terdata di IKD mencapai 25%. 6% sudah capaian daripada pembuatan EKTP. Untuk keseluruhan penduduk Kabupaten Labura yang wajib KTP itu telah melakukan perekaman 95%. Dari data yang ada, harapan kita ke depan bisa mencapai 99%. IKD sampai saat ini kurang lebih baru 5% mengaktifasi. Itulah menjadikan acara ini dengan harapan antusias masyarakat ke depan makin meningkat. Komisioner KPUD Labura, Bambang Desriandi menjelaskan dengan adanya program tersebut membuat KPU sangat terbantu. Namun untuk surat pemungutan suara di TPS nantinya KPU sampai saat ini belum menerima PKPU menjadikan IKD salah satu syarat untuk mendapat pencoblosan surat suara nantinya. Selanjutnya yang hari ini lagi disosialisasikan terkait Permendagri nomor 72 tahun 2002 tentang percepatan IKD yang katanya 25% ditargetkan di Labuhan Batu Utara ini. Kami juga belum menerima putusan KPU yang terbaru untuk terkait dengan persoalan pemungutan dan penghitungan suara, di mana sampai hari ini bahwa KTPL dan C pemberitahuan itu menjadi dasar bagi para warga yang memiliki hak pilih. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pematang Siantar melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi dana kampanye bersama partai politik peserta pemilu dan bakal calon legislatif Bacalek serta Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Pematang Siantar.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan lokasi dan tata cara pemasangan alat peraga kampanye (APK) serta besaran jumlah dana kampanye bagi masing-masing partai politik dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk menjalankan keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pematang Siantar nomor 3 tahun 2023 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan tempat pelaksanaan rapat umum di wilayah Kota Pematang Siantar dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua KPU Kota Pematang Siantar Muhammad Isman Huta Barat mengatakan rapat koordinasi ini membahas terkait ketentuan pasal 36 dan pasal 46 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Sebagaimana telah diubah dengan keputusan KPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Ketua KPU Kota Pematang Siantar Muhammad Isman Huta Barat berharap dengan dilaksanakannya rapat koordinasi dan sosialisasi ini, partai politik peserta pemilu dan para bacalek dapat memahami tata cara pemasangan alat peraga kampanye agar pelanggaran dan kecurangan pada pemilu 2024 dapat dihindari. Pasangan pagi, aturan selama berkampanye dan hal-hal mengenai tentang alat peraga kampanye juga. Mungkin ke depannya di sini juga akan ada media yang bakal menjadi corong KPU juga, partner KPU juga untuk mengkampanyekan pemilu kita ini. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuan Batu Utara menggelar acara sosialisasi dana kampanye dan pengenalan aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye Pemilu 2024 bagi partai politik di kabupaten. Acara ini juga diikuti seluruh operator dari partai politik peserta pemilu. Sosialisasi ini digelar di ruang aula KPU di Labuhan Batu Utara, Jalan Serma Gajali nomor 8 Kota Ekanopan untuk memastikan peserta pemilu dalam tahapan dana kampanye agar para partai politik harus mengetahui proses laporan rekening khusus dan kampanye dana awal kampanye maupun yang lainnya. Harus disampaikan laporan dana kampanye kepada KPUD sebelum pelaksanaan kampanye berlangsung, yaitu pada 28 November 2023. Koordinator Divisi Teknik Penyelenggara KPU Labura, James Ambarita menjelaskan, saat ini juga KPU Labuan Batu Utara melaksanakan BIMTEK kepada parpol peserta pemilu. Bagaimana cara menginput dana kampanye melalui aplikasi SIKADK, penyusunan laporan mulai dari pembukaan rekening bank data, kemudian penggunaan dana kampanye ke aplikasi SIKADK secara online. Memastikan kepada seluruh peserta pemilu dalam proses tahapan dana kampanye ini tahu apa yang akan dipersiapkan untuk pelaporan rekening khusus dana kampanye, laporan awal dana kampanye, dan seterusnya. Nah, kami tadi sudah menyampaikan bagaimana mekanisme dalam hal penyusunan laporan dana kampanye mulai dari pembukaan rekening khusus dana kampanye sampai pada LPPDK. Laporan penggunaan pengeluaran dana kampanye. Nah, saat ini juga kita melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi sistem informasi kampanye dan dana kampanye atau SIKADK. Jadi nanti seluruh peserta pemilu itu akan menginput ke SIKADK seluruh program kampanye dan juga nanti menginput seluruh laporan dana kampanyenya pada aplikasi SIKADK ini begitu. Aplikasi SIKADK juga memudahkan partai politik dalam melakukan pelaporan dana kampanye sampai pada proses audit nantinya. Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang sudah dipasang sebelum waktu kampanye di sepanjang jalan lintas Sumatera dan arteri Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Tim gabungan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang bersama KPUD, Satpol PP, dan TNI Polri membersihkan APK yang sudah terpasang sebelum waktu kampanye. Tanda gambar caleg dan gambar partai yang sudah terpasang di pinggir jalan langsung dicopot Satpol PP.
Jenis APK yang ditertibkan merujuk pada PKPU nomor 15 tentang kampanye. Sementara untuk alat peraga sosialisasi tidak ditertibkan. Tahapan waktu kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Komisioner Bawaslu Bidang Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Zulkifli Lumban Gaul mengatakan, penertiban APK ini dilakukan karena belum waktunya panitia maupun caleg untuk kampanye. Masuk masa kampanye ini kan kekhawatiran kita banyak APK nanti yang tidak sesuai dengan format apa yang ditentukan oleh KPU, dan jumlahnya juga kan nanti kan KPU menentukan titik-titiknya. Itu kenapa kita tertibkan APK pada hari ini. Dan begitu juga kalau untuk sisi dari tata ruang, keindahan tata kota itu kita serahkan ke pihak Pemda untuk menertibkan dari Perda. Karena sampai saat ini kita lihat masih banyak juga. Itulah kenapa hari ini kita lakukan giat ini, Pak. Diharapkan seluruh peserta pemilu dan partai politik dapat mengikuti aturan kampanye agar nantinya pemilihan umum dapat berjalan aman, lancar, dan damai. Pemirsa, sebanyak 22 orang peserta mengikuti seri pembuka Aquabike Jet Ski World Championship 2023 di Pantai Sinalsal, Tongging, Kabupaten Karo. 18 diantaranya dari luar negeri dan 4 lainnya dari dalam negeri. Pembalap jet ski Indonesia Karina Ramadina menuturkan keikutsertaannya pada lomba balap ketahanan atau endurance kejuaraan dunia Aquabike 2023 di Pantai Sinalsal, Danau Toba, Karo, Sumatera Utara untuk memperdalam pengalaman dan ilmu pada cabang olahraga air. Dijelaskan Karina ia tidak punya target pada ajang ini, yang pasti ajang ini menjadi pembelajaran buat dirinya untuk mendapat jam terbang sehingga kedepannya bisa lebih kompetitif. Karina berlaga pada kategori endurance ajang kejuaraan dunia Aquabike 2023 yang berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama Karina bersaing dengan 21 pembalap lainnya untuk mencatat jumlah lap terbanyak. Bagi Karina bisa terlibat dan berkompetisi pada salah satu nomor kejuaraan dunia, jet ski sudah menjadi pencapaian yang membanggakan. Meski tidak memiliki target teknis, tapi Karina tetap akan berusaha maksimal dan memberikan performa terbaik pada ajang tersebut. Treknya lumayan baru, kita baru pertama kali juga main di Toba, sangat senang bisa dapat kesempatan untuk mewakili Indonesia di sini. Yang pasti ini tantangan baru kita sih, terlebih airnya dingin banget ya ternyata Toba, tapi suasananya sangat sangat menarik hati gitu. Jadi pastikan kita untuk sampai ke kejuaraan ini pasti banyak banyak latihan yang udah kita jalani, latihan fisik maupun latihan jet-ski-nya juga. Jet-ski juga kita persiapin yang terbaik ya. Semoga bisa memberikan yang terbaik aja. Pada ajang ini Karina akan menghadapi lawan yang tidak main-main karena bersaing dengan pembalap jet ski kelas dunia yang datang dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Italia, Swedia, Prancis, Hungaria, Spanyol, Australia, Kuwait, Uni Emirat Arab, China, Thailand, dan juga rekan senegara. Melihat persaingan yang sangat ketat, pembalap yang bernaung pada klub Kraken Watersport Jakarta itu sangat realistis dalam mengejar hasil pertandingan. Pemirsa, pengembangan pariwisata dan pengelolaan wisata tingkat lokal ataupun modern yang sudah dibangun di Tapanuli Utara diharapkan program pembangunan pariwisata lebih mendukung pengembangan dan pemberdayaan pelaku sektor industri pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sarana prasarana infrastruktur pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara terus dilakukan dan juga optimalisasi tempat wisata di Tapanuli Utara sehingga menarik wisatawan berkunjung ke Tapanuli Utara. Demikian halnya pengembangan wisata di Salib Kasih di Simorangkir Julu yang diresmikan Bupati Tapanuli Utara baru-baru ini. Dibangun persis di sekitar perbukitan Dolok, Siatas Barita. Kawasan wisata ini diharapkan dapat berkembang sebagai salah satu upaya untuk mempromosikan daya tarik objek wisata di Tapanuli Utara di kawasan Salib Kasih agar berkembang.
Selain itu, kesinambungan serta program dalam pembangunan sejumlah tempat untuk daya tarik wisata seperti di Salib Kasih dengan anggaran sekitar 14 miliar lebih sangat diharapkan untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar berkembang. Salah seorang pemerhati pembangunan Loksa Situmeang mengatakan akibat berbagai hambatan dalam mengoptimalkan pengelolaan di sektor pariwisata dan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah hanya memperoleh dana dari pemerintah pusat seperti dana alokasi khusus bidang kepariwisataan sehingga menghambat tidak berkembangnya sejumlah tempat wisata yang dibangun di Tapanuli Utara. Pembangunan lokasi wisata di Tapanuli Utara seperti Kampung Nenas di Sipahutar yang tidak optimal. Warga berharap pembangunan kepariwisataan di Tapanuli Utara jangan hanya fokus terhadap infrastruktur saja, namun harus dibarengi konsep kesinambungan atas pembangunan tersebut sehingga dapat menyumbangkan pendapatan asli daerah. Daripada wisata Salib Kasih ini sungguh bagus, sangat bagus. Itu artinya menunjang untuk para pelancong datang kemari. Kalau kita melihat riwetnya ke belakang ya kondisi yang semulanya itu ya perlu juga pembenahan perapian seperti ini yang kita lihat di depan saya ini. Alangkah mubazirnya juga ini. Tapi ya kalau berkesinambungannya ya tentunya pemerintah harus mendukung. Di samping itu juga masyarakat juga sangat mendukung. Kenapa? Karena ini juga menunjang perekonomian rakyat kan. Ya pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 24 November 2023 berikut ini. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Jumat 24 November 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Fakfak Barat, Humbang Hasudutan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Fakfak Barat, Humbang Hasudutan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Simalungun, Samosir, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Fakfak Barat, Humbang Hasudutan, Simalungun, Pematang Siantar, Samosir, Toba, Asahan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Sedempuan, Labuan Batu Utara, Labuan Batu, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Fakfak Barat, Humbang Hasudutan, Simalungun, Pematang Siantar, Samosir, Toba, Asahan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara, Padang Sedempuan, Mandaling Natal, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98% dengan arah angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau pada tanggal 22 November 2023 tidak terpantau. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pantai timur, lereng timur, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara untuk waspada terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat mengakibatkan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Jumat 24 November 2023. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.
Ya, pemirsa, informasi BMKG tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Nur Hasana pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.